Kita akan lihat hasil nozzle check dari printhead yang umurnya udah hampir 1 tahun kurang 1 bulanan lah. Nah, itu ya, masih full, alhamdulillah. Nah, oh ya, kita belum say hi dulu buat teman-teman. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube Camar Sablon Digital. Salam berkreasi. Hari ini kita ada produksi. Udah lama nggak bikin vlog, nggak kaku nih ngomongnya nih. Hari ini teman-teman kita nggak ada orderan yang terlalu bagus untuk dibikin konten sebenarnya. Tapi gue akan mencoba menceritakan apa yang terjadi di toko ini hari ini, dan ini jam setengah 10 ya pagi. Jadi hari ini kita ada orderan topi 4 piece. Ini dari WA. Kemudian yang banyak sih sebenarnya orderan cetakan sablon DTF sih. Jadi ini ada orderan dari PT Pyop sama dari konveksi yang kemarin bikin cetakan seperti ini, tulisan Moibir 3000 piece menggunakan polyflex. Sekarang dia pengen pakai yang DTF karena katanya kalau polyflex dia agak lama untuk ngeletekinya, padahal dari awal gue udah bilangin. Nah, terus akhirnya gue tawarin untuk coba DTF bikin di kita deh mas, karena sebelumnya ini dia bikin di orang dan hasilnya dia kurang puas, gampang pecah apa segala macam lah. Dan gue udah curiga itu kayaknya suppliernya dia pelit tinta putih gitu, makanya nggak terlalu inilah, maksudnya gampang pecah dan juga nggak terlalu lentur. Karena kan si konveksi ini dia bikin celana legging itu loh, yang untuk olahraga, yang atasnya bisa rok atau celana tapi leggingnya panjang sampai ke bawah. Nah itu kan lentur banget tuh. Jadi kalau misalkan kita terlalu pelit untuk tinta putihnya, dia hasilnya bakal crack, bakal pecah gitu, bakal retak malah gitu. Nah terus ya udah, akhirnya kemarin gue bikinin DTF 1 lembar ukuran A3, gue kirim dengan gue tambahin tinta putihnya, gue double. Dia puas dengan hasilnya dan ya udah dia memutuskan untuk menggunakan DTF ini. Jadi kita akan bikin sekitaran 3000 piece lagi si sablonan DTF yang dipotong-potong ke dalam lembar kerja A3 gitu. Dan ini udah di nozzle check, tadi hasilnya udah bagus. Sekarang gue bakal cetak dulu untuk yang topi, kemudian kita kerjain yang PT Pyop sama yang konveksi yang legging itu. Ikutin terus aja video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum tahu, setelah proses pengeprintan, nah ini udah di print ya, tadi menggunakan printer yang di sana. Kemudian ini kan masih basah, jangan sampai dipegang. Kita akan kasih powder DTF. Jadi powder DTF itu kayak semacam serbuk kayak gini ya. Jadi kita akan kasih powder di atasnya seperti ini. Cukup 2 kali seperti itu aja. Kemudian kita sentil-sentil sedikit. Kalau udah, ini udah dikasih powder nih. Setelah ini kita akan oven. Jadi biar si powdernya itu berubah menjadi lem menggunakan oven DTF seperti ini. Nah, gue taruh dulu. Suhunya udah 165-an. Kita akan masukin aja ke dalam. Jadi ini bentuknya tintanya masih basah dan powdernya masih berbentuk serbuk ya. Powder tuh lemnya ya, yang tadi kita kasih sebelumnya. Nah, setelah di oven gini nanti dia akan menyatu semuanya, akan matang lah gitu. Setelah itu baru bisa di press. Ini untuk yang topi ya. Jadi ini hasil cetak yang sablon DTF untuk di topi ya. Ini topinya warna merah. Jadi ini nanti di sini kayak gitu. Terus ini ada tulisan thank you soto much. Ini kayaknya jualan soto deh. Oh iya benar, soto Boyolali. Nah ini di sini di pinggir gitu ya. Yaudah kita akan panasin dulu untuk mesin press topinya. Pakai mesin press topi yang sudah sangat jadul sekali ini. Gua nggak tahu deh, ini masih ada orang yang pakai nggak ya mesin press topi yang kayak gini. Ya model sih mirip-mirip kayak gini kalau yang baru, cuma itu umurnya udah lama banget. Oke, kita terusin ya.
kita udah beres break makan siang tadi, udah makan, terus udah sholat juga. Sekarang kita nyempil di pojokan untuk ngepres topi. Ini topinya udah dipres sebenarnya tadi. Nah ini nama topinya topi baseball ya. Dia bagian tengahnya tuh ada jahitan seperti ini. Banyak yang nanya, bang bisa nggak cetak di topi baseball? Sebenarnya sih kalau gua nggak nyaranin, tapi kalau misalkan terpaksa pun bisa sebenarnya. Kalau suhu sih masih standar lah. Suhu dan waktu masih sama seperti biasa. Jadi gua akan terusin ini sampai selesai aja si press topinya. Cuma 4 kok. Oke, kita update dikit untuk yang order topi. Jadi ceritanya yang order topi itu kan ini pakai topi baseball 4 piece. Nah, topinya pas-pasan nih. Di toko itu ada 4 piece. Dan nasib berkata lain. Jadi 2 piece gagal lah. Intinya jadi di bagian depan sini itu karena yang sering gue bilang ya, kalau topi baseball itu memang bagian depan ini kalau di sablon agak susah. Terutama yang kalau kecil-kecil kayak gini nih. Nah, ini hoki. 2 berhasil dan 2-nya lagi gagal. Udah gue taruh di sana. Akhirnya kebetulan gue punya model topi yang bahan baseball light seperti ini. Ini warna merah juga. Jadi udah konfirmasi juga sama customernya, katanya udah nggak apa-apa bang, diganti yang itu aja. Oke, jadi kita ganti pakai yang bahan high jet kayak gini nih. Loto, sorry, ini Loto dan ini bahan Ravel gitu ya. Nah, setelah diingat-ingat, ini kan gue udah lama banget nggak ngepres topi baseball kayak gini ya. Gue baru inget, jadi dulu itu gue kalau misalkan ngepres topi baseball kayak gini, biasanya di bagian tengah sini tuh ditambahin kain di bagian sini nih. Jadi gue nambahin kain sedikit lah gitu, kain atau anduk gitu. Jadi biar bagian tengah ini nonjol ke atas. Nah gitu ya. Gue baru inget tuh. Mungkin kalau misalkan nanti ada orderan yang topi baseball yang modelnya kayak gini lagi, yang pakai jahitan tengah, mungkin bakal gue tambahin anduk. Anduknya nggak full semuanya ya, hanya di bagian tengah aja. Karena dia bagian tengah topi baseball ini kan agak nonjol nih. Nah, itu aja tuh yang tulisan kecil di bawah itu tadinya udah hampir lepas, untungnya enggak. Nah, terus tadi dia minta di sablon di pinggir juga udah selesai gitu. Dan alternatifnya mungkin kalau misalkan udah nggak mau lagi bikin topi-topi sablon pakai model yang baseball yang ada jahitan tengahnya ini, itu ada juga yang jual ternyata topi yang bahan baseball yang bagian tengahnya nggak ada jahitannya gitu. Nanti gua kasih linknya di deskripsi deh, dicek aja. Oke, jadi ini masih berlanjut, perjuangan belum selesai. Om Raffi masih motong-motongin itu. Ini masih persiapan untuk printer DTF Jaka. Ini juga lagi ngeprint full putih seperti ini. Lagi oven juga. Terus ini beberapa yang digantung-gantung juga, ini udah di powder ya, tinggal di oven aja nanti. Ini hasilnya seperti ini. Nah, terus ini untuk yang warna putih full. Saran gue sih kalau teman-teman bikin desain-desain dengan yang putih full kayak gini, white-nya dibanyakin aja, dikasih aja. Misalnya biasanya kalau yang untuk desain-desain berwarna itu CMYK 25, terus white-nya 30 misalnya ya. Kalau yang gue pakai sih kayak gitu. Nah, kalau hanya untuk desain-desain yang warna putih kayak gitu aja, kalau pad kalian mampu, kasih 50%. Kalau yang padnya kreasi sih mampu, sampai 50% masih mampu. Nggak tahu deh kalau lebih dari situ mungkin ya nggak tahu juga sih. Hanya putih aja ya, 50% hanya putih aja gitu. Karena kalau di total-total, kalau misalkan gue bikin desain yang berwarna gitu, itu kan campuran CMYK 25, white-nya 30. Nah, kalau di total 25 tambah 30 kan 55 gitu ya. Nah, makanya kalau untuk sablon dengan desain yang warna putih kayak gitu, dikasih 50 atau 55 pun harusnya sih nggak ada masalah gitu. Jadi lihat dari total ink limitnya kayak gitu ya. Yaudah, jadi gua akan terusin ini dulu sampai selesai. Yang topi juga nunggu desainnya karena tadi bikin desainnya pas-pasan. Oke teman-teman, jadi ini udah sore jam 5:20, hampir jam setengah 6. Jadi kegiatan hari ini nanti diselesaikan di jam 6 ya, sesuai jadwal. One day later. Selamat siang, ini adalah hari berikutnya dan kita lagi nerusin untuk orderan yang Moy Beer yang dari konveksi itu ya. Jadi kemarin baru jadi beberapa lembar aja dan targetnya ini mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Jadi ini kita cetak ukuran A3 kurang lebih sebanyak 30 lembar. Oke, udah jam 3
kurang. Ini kita masih lanjut ngeprint sisa 6 lembar lagi. Dan ini kita udah ganti pakai pet film yang baru ya. Yang tadi udah habis, ini masih tebal tuh. Jadi sedikit tips aja kalau misalkan teman-teman beli pet film, terutamanya pet film di luar ya. Jadi kalian potong dulu kurang lebih 50 cm atau 1 meter pertama deh, dibuang dulu karena biasanya di situ dia coatingnya udah kurang bagus. Jadi dia daya hisap tintanya kurang bagus gitu. Nanti setelah 50 cm atau 1 meter setelahnya itu baru udah mulai bagus gitu ya. Karena kan udah lapisan paling luar itu kan terpapar udara ya, jadi oksidasi kayak gitu-gitu deh. Nah, tapi kalau pet film yang kreasi kita udah potong dari awal sekitaran 1 keliling lah atau 50 cm kurang. Terus udah gitu kita taruh di dalam box pet film ini yang di dalamnya udah ada humidifier kayak gitu-gitu. Jadi kalian nanti tinggal pakai aja. Nah, ini untuk settingan tinta putihnya. Untuk khusus desain yang ini, sekali lagi ini gue pakai settingan ink limit di 50% karena biar lebih lentur ya, karena kebutuhannya kan ini untuk di press ke ke bahan-bahan yang lumayan agak melar-melar lah kayak celana-celana olahraga gitu. Jadi yaudah, nih gue terusin dulu deh. Nah, ini nanti dipotong-potong kayak gini nih tuh. Jadi dipotong satu-satu. Total tuh ini 3000 piece. Jadi katanya sih, kata si customer-nya per minggu tuh dia butuh sekitaran 3000 sampai 8000 piece tulisan seperti ini. Ya mudah-mudahan sih ada terus orderannya. Lumayan buat ngisi-ngisi kekosongan di toko ya. Jadi kita lompat aja langsung ini ke malam hari. Dan ini udah jam 7 kurang 15. Om Raffi udah balik dan dia udah menyelesaikan tugas untuk motongin kurang lebih ini 3000 potongan nama atau logo dari Moibear gitu ya. Jadi ini DTF. Jadi seperti itu teman-teman. DTF itu nggak harus selalu produknya dijual dalam bentuk ibaratnya kaos atau topi atau apapun ya. Ini bisa terjual dalam bentuk potongan-potongan seperti ini juga, atau lembaran A4, A3 atau bahkan meteran kayak gitu teman-teman. Jadi ya udah, kurang lebih videonya seperti itu aja. Jadi memang nggak ada hal yang bisa disampaikan secara lengkap, jadi hanya potongan-potongan video kegiatan di toko aja. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id untuk mendukung channel ini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga buat yang belum. Kita akan ketemu lagi nanti insya Allah di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.